Oke, Shalom Oma Opa dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi ya, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian. Ya, senang saya bisa melayani di Komisi Betaria. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu karena ini pelayanan pertama saya. Saya Linda, saya dari Komisi Pemuda dan saya juga pelayanan dan hari ini ya saya akan menjadi liturgos Bapak Ibu dan Oma-Oma untuk di Komisi Betaria ini. Dan salam kenal sekali lagi, kita mau nyanyikan karena kita bergembira kita bisa melayani Tuhan hari ini, kita bisa datang ke rumah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dari NKB 3 ayat yang pertama, Terpujilah Allah. Saudara-saudara, mari kita masuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk Opa Oma dan Bapak Ibu. Nats pembuka kita dari Yohanes 20 ayat yang 26b, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Untuk kita lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan, untuk kita lebih mempersiapkan hati lagi, mari kita nyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu dari KJ 415, ayatnya yang pertama. Dan memberikan
Bapak Ibu dan Opa Oma sekalian, ya hari ini kita mau merefleksikan apa yang selama ini seringkali kita menyakiti hati Tuhan tanpa kita sadar. Ya, Bapak Ibu dan Opa Oma, saya mengajak untuk menundukkan kepala, untuk merefleksikan apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin perkataan kita, sikap kita kepada suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, dan bahkan kepada orang-orang sekitar yang mungkin dari perkataan dan perbuatan yang kita lakukan menyakiti hati sesama, dan bahkan seringkali kita merasa benar, kita merasa sombong, kita merasa paling tahu segalanya, dan bahkan ya seringkali apa yang kita lakukan mungkin membuat orang-orang di sekitar kita juga merasakan ya ketidaknyamanan, dan bahkan ya merasakan hal yang membuat sekitar kita merasa sedih. Mari ya saya mengajak Bapak Ibu dan Opa Oma untuk merefleksikan sebentar ya, dan meminta maaf kepada Tuhan, dan meminta pengampunan juga. Sambil mari kita menyanyikan Mampirlah Dengar Doaku dari KJ 226 ayatnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang merendahkan hati kami, dan kami meminta maaf Tuhan dalam setiap perkataan, tindakan, sikap yang seringkali kami menyakiti hati Tuhan, seringkali menyakiti hati sesama kami ya, dan kami sadar Tuhan ya, hidup kami mau untuk bisa memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dan ampunilah setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan, agar kiranya kami bisa memberikan hidup kami untuk kemuliaan Kau saja, dan kami boleh turut juga Tuhan dalam kerajaan Kau untuk bisa menjadi orang tua, bahkan istri, bahkan suami, dan bahkan orang yang opa oma yang benar-benar memberikan contoh dan teladan buat setiap keluarga kami dan buat setiap yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan kami telah mengucap syukur dan meminta pertolongan dan pemohonan maaf. Amin. Amin. Mari kita berdiri untuk kita mengangkat satu buah berita anugerah ya, dan kita juga mau
membacakannya bersama-sama dari ayat berita anugerah kita yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. 2, 3. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Untuk meresponi berita anugerah ini, kita mari nyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Nyanyian perubahan besar dari PKJ 239 ayat yang 1 dan 2. Sambil bertepuk tangan. Perubahan besar di kehidupan di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di jiwaku bergemar bagai Aku tobat kembali ke jalan yang benar. Bait yang kedua. Aku tobat kembali ke jalan sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian. Ya, hari ini ya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan hati kita untuk lebih datang lagi, untuk lebih fokus lagi, dan kita juga mau mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam percayalah dan pegang sabda, hidupmu dalam Yesus. Bila kita sedih, hidup kita pedih. Bila kita sedih, hidup kita Ia selalu dekat dan menjaga. Percaya dan pegang. Bahagia. Betapa senang hidup dalam terang. Bait yang kelima. Oh, betapa senang hidup dalam Tuhan.
jika mau mendengar, serta patuh benar dan tetap percaya. Opa Oma, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan di hari perhentian, di mana pada saat ini kembali kami boleh berhimpun di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun hidup kami tidak selalu mudah, kami menghadapi berbagai masalah, bahkan sakit, namun di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh sampai hari ini dan kami boleh berada di rumah Tuhan dalam keadaan baik. Semuanya berlangsung karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal, peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, dan teristimewa ketika pada pagi ini kembali kami disapa oleh Tuhan melalui sabda-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak saja mencukupkan kami dari kebutuhan jasmani, tetapi juga Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan rohani kami, agar iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kami hendak menyambut sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, baik kami sebagai pemberita maupun kami sebagai pendengar. Melaluinya kami dapat mengerti firman-Mu, dan terlebih dari semua itu kami dapat melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Opa Oma, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44. Ada di monitor. Nanti kita akan baca secara berbalasan ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Opa Oma, Bapak Ibu membaca ayat yang genap ya, berangka genap. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 44. Saya baca ayat yang genap dan Opa Oma, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya, puji Tuhan ya. Melaluinya kita bisa hadir pada saat ini di rumah Tuhan. Kalau nggak sehat kita nggak mungkin bisa ke sini ya. Oke, kita mengucap syukur. Nah, tema kita pagi ini Opa Oma, Bapak Ibu adalah Tuhan menunjukkan diri. Nah, Tuhan menunjukkan diri itu ya setelah Tuhan sebelumnya ya mengalami kematian. Setelah sebelumnya Tuhan Yesus disalib, lalu mengalami kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada waktu itu sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang selalu dekat sama Tuhan Yesus, mereka juga bingung gitu loh. Bingung dalam arti betapa Yesus yang begitu berkuasa ketika berhadapan dengan pasukan Romawi, ketika berhadapan dengan orang banyak, Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa sampai akhirnya Tuhan Yesus di orang sini bilang kadang digelandang gitu ya, dicambuk, dikasih mahkota duri, begitu menderita sampai akhirnya disalib dan Yesus mati. Jadi para murid berpikir Tuhan yang berkuasa itu Tuhan yang selama ini selalu bersama dengan mereka, dan mereka melihat bagaimana Tuhan menghidupkan orang mati, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kok nggak berdaya pada waktu itu, sampai akhirnya Tuhan disalib dan mati, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Nah, pada waktu itu para murid berpikir nggak mungkin lah Yesus bisa, Tuhan yang mereka agungkan itu bisa kembali bangkit gitu ya. Mereka nggak ada gambaran, walaupun kitab suci di dalam perjanjian lama sudah menubuatkan. Tapi pada waktu itu pikiran mereka tertutup gitu loh. Nggak mungkin lah orang Yesus apa-apain diam aja, nggak bisa apa-apa gitu ya. Sampai pada akhirnya dia disalib sampai mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya pikiran mereka pastinya Tuhan ya sudah mati gitu, nggak bakalan bangkit gitu kan. Nah, tiba-tiba ada bersama dengan mereka ya. Padahal sebelumnya mereka juga sudah dengar dari seorang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus kan, ya udah dibilangin Yesus bangkit, tapi mereka nggak begitu percaya. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu ada reaksi di situ Opa Oma Bapak Ibu. Reaksinya apa? Ada dua. Yang pertama mereka itu terkejut. Orang yang terkejut kan biasanya kalau kita kenal dalam bahasa sehari-hari, orang terkejut itu kan orang kaget. Kaget itu biasanya nggak siap. Loh, tiba-tiba begini, nah itu nggak siap. Nah, mereka terkejut karena tadi pikirannya nggak mungkin lah Yesus kembali hidup gitu ya. Nah, ketika tiba-tiba dia ada, maka yang pertama reaksinya adalah terkejut, kemudian takut, kemudian mereka ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma ya, ragu-ragu itu timbul ketika seseorang berada di dalam keadaan yang panik. Ya. Sehingga orang yang panik, walaupun dia orang beriman, bisa kehilangan iman. Bisa pada akhirnya dia ragu-ragu. Nah, pada waktu itu mereka terkejut dan mereka takut dan menyangka bahwa Yesus itu hantu. Wah, tiba-tiba ya coba bayangkan Bapak Ibu, Opa Oma, kalau kita ada di ruangan ini tertutup, terkunci. Tiba-tiba orang ya kita nggak bicara orang tiba-tiba ada di tengah-tengah kita. Nah, masuknya dari mana? Pasti kita akan terkejut, kita akan kaget. Loh, kok bisa gitu ya, ada si A tiba-tiba ada di ruangan ini, padahal semuanya tertutup, terkunci. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Yesus juga ada di tengah mereka, dan mereka menyangka Yesus itu hantu. Muncullah keraguan-raguan. Lalu reaksi yang kedua, mereka merasa girang dan heran. Kita tadi baca di dalam ayat 41. Setelah Yesus menunjukkan siapa diri mereka, siapa diri Yesus. Dengan cara apa? Opa Oma dan Bapak Ibu. Coba deh kalau kamu ragu-ragu, ya kamu nganggap aku hantu. Coba deh lihat ini tangan dan kakiku. Ya.
rabalah. Ya, di situ ada bekas paku ya di tangan dan di kaki. Rabalah. Ya. Kalau hantu tuh nggak berwujud, nggak bisa diraba. Ya. Kemudian Yesus buktikan lagi dengan memakan ikan goreng. Ada makanan nggak? Oh, ada ikan goreng katanya. Mungkin pada waktu itu nggak ada pisang goreng ya. Kalau ada pisang goreng mungkin dikasih pisang goreng. Nah, ada ikan goreng. Kemudian Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus makan. Jadi ini benar-benar aku loh. Ini benar-benar Yesus yang kamu ragukan itu. Aku yang sudah bangkit dari kematian. Yang sudah mengalahkan maut. Yang sudah mengalahkan kematian. Nah, disitulah kemudian Tuhan Yesus mengingatkan bahwa berita tentang kematian dan kebangkitannya itu sesungguhnya sudah diberitakan di dalam perjanjian lama, yaitu apa? Kitab perjanjian lama itu. Taurat Musa, kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, misalnya Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil itu mungkin Yunus gitu ya. Dan di situ dikatakan juga ada sudah diberitakan di dalam kitab Mazmur. Jadi mereka, para murid itu tidak menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perjanjian lama, sehingga mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan-raguan bahwa Yesus itu bisa bangkit, mengalahkan kematian dan mengalahkan maut. Nah, Opa Oma, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami keraguan-raguan ya di dalam mengikut Tuhan. Kita tuh percaya Tuhan itu bangkit, Tuhan itu berkuasa ya. Tapi seringkali kita meragukan kuasanya Bapak Ibu, Opa Oma ya. Sehingga walaupun kita jadi orang Kristen, mungkin nggak tahu nih Opa Oma udah berapa tahun jadi orang Kristen. Kalau saya dibaptis dulu umurnya 6 bulan sama papi mami saya. Jadi saya udah 60 tahun yang lalu, saya udah emeritus kan. Ya, jadi saya udah Kristen tuh sejak baptis waktu kecil. Nah, kita punya perjalanan dalam kehidupan sebagai orang beriman. Kadang mengalami pasang, kadang mengalami surut. Kadang kita mengalami pergumulan yang ringan, yang berat. Kadang kita punya masalah-masalah dan selalu di dalam setiap masalah kita akan bertanya, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa semua ini harus aku alami? Katanya Tuhan itu berkuasa. Kok Tuhan saya sakit nggak sembuh-sembuh? Orang nawarin, udah pergi aja ke orang pinter. Orang pinter kalau dokter bener ya. Tapi kalau ke dukun, kan silaka Opa Oma ya. Ke kuasa-kuasa lain. Artinya kalau kita sampai pergi ke sana, kita meragukan kuasa Tuhan Yesus. Dan dengan begitu kita sudah meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ingin menyatakan kepada kita bahwa dia sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut. Maka kalau kita punya persoalan apapun itu enggak seberat maut, enggak seberat kematian. Pasti Tuhan mampu atasi. Cuma seringkali kita ragu-ragu. Nah, suatu hari saya bertemu dengan seorang anak muda. Dia laki-laki, umurnya 35. Dia sekolah di Amerika, ambil gelar S2-nya di Amerika. Kemudian dia di sana batuk, nggak sembuh-sembuh. Pulanglah dia ke Indo. Ya. Lalu setelah diperiksa secara teliti di Singapura, ternyata dia kena kanker paru. Dan kalau namanya kanker paru, dari pengalaman, saya bukan dokter, tapi dari pengalaman saya sebagai pendeta mendampingi banyak orang yang mengalami sakit kanker paru itu biasanya lebih cepat. Nah, ketika itu ibunya telepon saya, tolong deh Pak Iwan dampingi. Karena dia anak-anak ini hilang imannya pada Tuhan Yesus. Lalu saya datang ke rumahnya, saya ngobrol. Nah, dalam obrolan itu, Opa Oma, Bapak Ibu, dia bilang gini, Tuhan kok enggak sayang sama saya. Ya. Saya tuh masih muda, belum menikah. Lalu saya sekolah di Amerika. Tapi mengapa saya harus mengalami sakit seperti ini? Dan dia marah sama Tuhan. Kenapa ini harus saya alami? Saya ingin menunjukkan, atau orang sekarang bilang mengaktualisasi diri ya.
Saya kan udah dapat ilmu, pengen bekerja gitu ya, pengen mengabdi ya dengan ilmunya gitu. Tapi kok saya harus sakit seperti ini dan harus ya dokter sih vonis dia nggak bakalan lama hidupnya. Dan dia udah tahu. Ya. Dia marah sama Tuhan. Tuhan itu nggak sayang sama Tuhan, itu jahat. Sehingga saya mengalami seperti ini dan berontak, Bapak Ibu. Dia berontak, benar-benar berontak. Itulah sebabnya saya datang ke rumahnya, diminta oleh mamahnya untuk ngobrol. Saya kasih buku-buku rohani, saya konseling, pastoral ya, ngobrol sampai. Dan karena sakit seperti itu kan memang bisa dengan mujizat sembuh, ya bisa dengan pada akhirnya ya secara medis nggak tertolong. Nah pada suatu hari, dia tetap berontak, tapi lama-kelamaan ketika saya mendampingi mulai bisa menerima ya keadaan seperti itu. Nah pada suatu hari dia masuk lagi rumah sakit, lalu saya diminta untuk datang, besuk, saya datang, saya ngobrol pada waktu itu. Kemudian dalam obrolan itu saya nggak pernah menduga tentang dia yang berubah, yang tadinya meragukan kuasa Tuhan, yang tadinya marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kemudian dia berkata yang nggak pernah saya duga. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya sakit, lalu saya berdoa sama Tuhan, dan saya belum juga sembuh, itu tidak berarti Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tuhan dengarkan doa saya. Kalau saya sakit, dan juga saya sudah minta sama Tuhan untuk sembuh, tetapi saya juga tidak sembuh, itu berarti bahwa Tuhan tidak berkuasa atas sakit saya. Tetapi Tuhan ingin saya pulang. Nah sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian dia pulang ke rumah Bapak. Nah coba Bapak Ibu bayangkan ya Opa Oma, kalau dia dalam proses menerima sakitnya itu masih berontak, masih marah sama Tuhan, masih meragukan kuasa Tuhan, mungkin dia meninggal tidak dalam damai sejahtera. Mungkin dia meninggal dalam kehilangan iman. Tetapi dia berproses di situ. Dia tetap mengimani Tuhan Yesus, bahwa sembuh atau tidak sembuh, itu bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa atas sakit. Tetapi Tuhan punya kehendak bahwa memang dia sudah harus pulang. Dan saya layani semua. Ya waktu dia tutup peti sampai ke pemakaman, saya urus semua. Nah Bapak Ibu, Opa Oma, di dalam hidup kita seringkali kita juga meragukan. Kalau kita udah dalam posisi seperti itu. Kalau udah menyangkut hidup dan mati, Opa Oma Bapak Ibu, kita pasti galau. Ya kan? Ya kalau kita baik-baik aja kayak gini mah nggak ada masalah, ya oke-oke aja. Tapi coba kalau kita lagi pergumulan berat, antara hidup dan mati kita, sementara kita pengennya hidup, tapi pada akhirnya Tuhan bilang kamu harus pulang. Itu nggak gampang. Pasti kita pengen untuk sembuh. Oleh karena itu nggak heran, kalau kemudian orang menunggu kesembuhan dari Tuhan dan nggak sembuh-sembuh, lari dari Tuhan, pergi ke orang pinter, ke pengobatan-pengobatan dengan kuasa-kuasa yang nggak jelas. Apa artinya? Karena dia meragukan dan tidak mengamini dan mengimani kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Opa Oma Bapak Ibu, dalam hidup kekristenan kita itu nggak pernah habis. Dalam arti apa? Kagak ada matinya. Artinya apa? Hidup kita itu harus terus di dalam pengharapan. Nah ini ada satu lagi kisah pendampingan saya. Ada seorang bapak mengalami keadaan yang sangat berat dalam pergumulan. Dia kongsian sama orang luar, lalu di Indonesia dia yang pegang modal dari luar. Dikelola gimana Bapak Ibu nggak taunya Pak, ngemplang, orang itu kabur. Nah dia di sini harus handle beberapa perusahaan dan utangnya di mana-mana. Akhirnya orang kan nggak tahu itu siapa yang ada di belakang dia punya usaha. Taunya kan orang ini, wah dia urusan sama pajak, urusan sama
eh, bank, rumah dia disita, ya. Padahal dia direktur 3 perusahaan. 0, mobilnya habis semua, rumahnya habis, sampai akhirnya dia hidup ngontrak. Pada suatu hari si bapak ini nggak tahan. Nah ini datang ke saya setelah peristiwanya terjadi. Dia datang ke saya sama istrinya, ngobrol bahwa dia telah melakukan usaha bunuh diri. Nah, opa oma bapak ibu jangan ditiru ya. Oh, jadi dia tuh pakai tali, ceritanya mau gantung diri gitu di atas tangga gitu. Talinya putus, jadi nggak jadi mati dia. Akhirnya dia jatuh keseleo. Nah istrinya kan waktu itu nggak tahu, orang bunuh diri kan nggak bilang-bilang. Terus istrinya bilang, kenapa kaki kamu? Oh jatuh keseleo katanya. Padahal dia baru aja melakukan. Tapi untung ya Tuhan itu baik ya. Talinya putus, jadi nggak jadi mati dia. Terus saya ngobrol. Waktu ngobrol gitu, kenapa? Ya dia bilang, wah suntuk lah Pak, bagaimana coba saya harus menghadapi. Terus saya tanya lagi, enggak nyoba lagi mau bunuh diri? Enggak lah Pak, kapok katanya. Bersyukurlah saya masih hidup. Nah kalau udah begitu bersyukur, hidup kita itu Bapak Ibu Opa Oma selalu ada dalam pengharapan. Coba bayangin ya, ketika langit musnah, bumi hangus, Tuhan bilang, aku akan ciptakan langit baru dan bumi baru. Artinya apa? Kagak ada habisnya, kagak ada matinya, karena selalu ada dalam pengharapan. Ibaratnya langit lenyap, bumi lenyap, Tuhan akan kasih baru kok. Apalagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Encok, sakit kaki, sakit lutut, dicuekin anak, dibuangin muka sama menantu. Aduh udah langsung deh sakit jatuh di sini, langsung deh, aduh gimana nih Tuhan, hidup gua jadi begini. Belum apa-apa, Opa Oma Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kesepian, belum apa-apa. Tuhan lebih ngalami waktu ya bagaimana mengalami jalan salib. Muridnya kabur semua, nggak ada yang perhatiin dia. Bahkan ada Petrus dari jauh deketin, lihat-lihat, menyangkal lagi dia. Coba Tuhan Yesus sendirian. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Artinya kalau kita kesepian, kita sendiri, enggak sendirian. Ada Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Itu penghiburan dalam iman Kristen. Saya pernah dampingi orang sakit jantung di bypass. Lalu saya nanya sama dia, gimana? Aduh sakit banget Bapak, karena di sini selang-selang. Lalu dia berpikir begini, dia bilang begini, Tuhan Yesus lebih sakit di atas kayu salib. Dan Tuhan pasti sudah merasakan sakitnya saya, karena dia lebih dulu dia mengalami sakit di atas kayu salib. Jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu, kita selalu Bapak Ibu ada di dalam pengharapan, ada di dalam pemeliharaan. Jadi jangan sampai kemudian kita meragukan iman kita dan bahkan kehilangan iman kita. Kemarin COVID banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan orang-orang yang mengasihi dan dikasih karena meninggal karena COVID. Saya dampingi itu sampai jam 11-12 malam, begitu bingung orang cari oksigen. Saya mengalami pada waktu itu, karena COVID itu kan tidak bisa datang, tapi orang perlu dibantu, itu kan susah. Tapi ketika kita mengalami banyak kehilangan, jangan sampai kita kehilangan iman. Kita boleh banyak kehilangan, tapi kita tidak boleh kehilangan iman percaya kita pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan membuat kita mendapat jaminan hidup kekal di dalam Dia. Nah, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi yang dia berusaha untuk bunuh diri itu, saya dampingi, ya kontrakannya juga saya datang, terus anak-anaknya waktu itu masih kuliah juga perlu biaya. Sampai istrinya tuh cerita, Pak Iwan saya sedih, saya terenyuh gimana Bu? Sopir, dia kan punya sopir 3 waktu itu. Tiba-tiba dia kirim uang katanya, ke Nyonya, ini ada berkat buat Nyonya. Coba bayangin, karena memang dia untuk naik Gojek aja nggak ada duit keluarga ini. Kalau kemana-mana tuh jalan kaki,
Karena rumah udah nggak ada, mobil nggak ada, supir ya pasti nggak ada, mobilnya nggak ada. Bahkan supirnya katanya ngasih duit 100.000, 200.000 ke bekas bosnya itu. Dan si ibu ini cerita, aduh betapa Pak Iwan, saya sangat terharu, dari situlah bukti pemeliharaan Tuhan. Buat dia berarti banget 200.000. Orang kemana-mana jalan kaki, terus dia jualan beras. Pokoknya dia tidak boleh, saya katakan, kita nggak boleh putus asa. Bapak sudah melakukan hal yang salah, jangan ulangi. Kita hidup dalam pengharapan. Dan sekarang dipulihkan, saudara-saudara. Anaknya sudah bekerja, ya, lulus S1. Yang kedua kuliah udah juga selesai. Bapaknya udah ada kerjaan, ada temannya bantu-bantu. Ibunya juga ada kerja. Puji Tuhan. Jadi hidup ini kadang mengalami kekelaman, kegelapan, tapi kagak akan membuat kita mati. Kalau kita jatuh nggak sampai tergeletak. Kalau kita menyadarkan hidup dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Orang mati aja Tuhan Yesus bisa kalahkan, apalagi persoalan-persoalan hidup kita yang tidak seberat kematian. Nah, saya mau sharingkan juga tentang kehidupan papi saya. Jadi ini tentang iman ini ya, betapa pentingnya iman percaya pada Tuhan Yesus. Papi saya itu, ini nggak disiarkan online ya, ini nggak di online kan? Oh, Zoom, tapi nggak ke YouTube, nggak ke YouTube ya. Jadi papi saya itu kan dulu waktu naksir mami, ya, pacaran, papi itu agamanya beda, jadi agama mayoritas, ya tahulah agama mayoritas. Mami Kristen, karena mami Kristennya keturunan dari zaman Belanda. Nah, lalu si papi pengen menikah sama mami. Terus mami bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus jadi Kristen. Nah, mami saya cantik. Nah, jadi papi kan pasti namanya cinta, ya kan? Nah, namanya cinta. Jadi akhirnya si papi mau ikut katekesasi, dibaptis. Setelah baptis, Kristen baru nikah. Lahirlah saya salah satunya, anak nomor 3, Tri ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Oma, pada suatu hari ketika si papi udah umur 70-an lebih, dia kan kena sakit gula, ya, diabetes. Kadang kolaps dia tuh, kekurangan, kadang kelebihan itu. Akhirnya dia memang sering keluar masuk rumah sakit. Kemudian saya tanya sama papi, waktu itu saya udah pendeta. Papi, kalau papi misalnya menikah dengan mami dulu, menjadi Kristen oleh karena ingin dapetin mami dan menikah dengan mami, tetapi hati kecil papi sebenarnya tetap di agama yang lama, silahkan papi balik ke agama yang lama. Saya bilang gitu loh. Mengapa saya bilang gitu? Karena saya nggak ingin dia jadi Kristen oleh karena perkawinan. Tapi udah sakit-sakitan dan nggak lama pasti meninggal, saya udah tahu. Dan saya punya hak menghargai hak asasi manusia. Kalau dia mau jadi Islam lagi, silakan kan. Terus akhirnya si papi tertegun, diem lama. Terus bilang ke saya gini, Wan, papi tetap mau ikut Tuhan Yesus. Dan sampai akhir meninggalnya dia percaya pada Tuhan Yesus. Sampai keluarganya yang non Kristen itu kan datang lihat pemakaman Kristen kayak begitu, mereka juga heran gitu. Karena pada waktu papi dulu mau dapetin mami juga dikucilkan kan, ditolak kan. Itu sih udah lagu lama ya, udah biasa ya. Diusir lah, itu sih udah biasa. Tapi papi melewati semuanya itu karena memang ya ingin menikah sama mami. Dan saya ingin katakan, kalau papi memang dulu terpaksa jadi Kristen oleh karena menikah, sekarang saatnya boleh balik lagi, saya bilang. Tapi papi bilang enggak. Berarti imannya benar sama Tuhan Yesus. Dia mengalami sebuah proses perjalanan panjang. Oh, Bapak Ibu, Bapak, banyak orang yang udah jadi Kristen balik lagi ke agama lama. Ketika udah bercerai lah, ketika ribut lah.
Jadi menjadi Kristen beriman itu apa motivasi? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dimenangkan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, jangan sampai kita kehilangan iman. Jangan sampai kita ragu-ragu, ya. Seperti para murid pada waktu itu bahkan menyangka Tuhan itu hantu. Tetapi marilah kita tetap berpegang teguh. Benar kita sering dalam hidup ini mengalami banyak masalah. Benar kita menghadapi banyak persoalan. Tapi ingat Opa, Oma, Bapak, Ibu, banyak orang yang mengalami masalah lebih berat dari yang Bapak Ibu rasakan atau yang Bapak Ibu alami. Ya, kalau dari pengalaman saya dampingin orang banyak punya masalah. Sampai orang sampai gantung diri itu kan berarti dia udah buntu. Bapak Ibu kan amit-amit nggak nyampe ke situ kan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tetap sayang sama kita. Ya, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas kematian. Dalam kuasa kebangkitannya dia sudah mengalahkan maut, dan itu berarti Tuhan akan mengalahkan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan atau masalah yang kita hadapi. Amin. Kita masuk dalam saat. Ya, hafalannya apa? Silakan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana kami kembali diingatkan dan dikuatkan oleh firman